Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari ayat kaitan sudah kita pelajari kemarin ya. Masih di Al-Kahfi ayat 77 dan 78. Di ayat 78 itu ada kaitannya dengan perpisahan Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khadir, yang mengatakan Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainika. Ini adalah perpisahan antara aku dengan antara engkau dan engkau. Ya, dalam kaitan dengan itu orang berpisah itu tidak mesti dua-duanya buruk atau salah satunya buruk. Dua-duanya baik itu ya bisa berpisah. Contohnya Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sing elek sapa? Rene sing elek apik-apik, nabi kabeh gitu ya. Semuanya nabi, semuanya orang yang soleh. Lah, sekarang kaitannya dengan pernikahan laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang soleh dapat istri perempuan yang solihah. Tapi apakah mesti tidak akan bercerai? Ya tidak mesti. Mungkin juga akan bercerai. Kalau memang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Artinya kalau ada perceraian jangan buru-buru kita katakan mesti elek kabeh wi atau salah sijine elek, mboten, tidak mesti. Bisa jadi dua-duanya itu baik, suaminya itu soleh, istrinya solihah, tapi memang tidak cocok sehingga bercerai. Dalam kaitan dengan itu ya kita lihat surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Ini sengaja saya tuliskan Arabnya ini ya, sengaja memang biar kita sok-sok belajar sinau maca gitu ya, baca kitab. Wa itaqulu lilladzi an'amallahu alaihi. Wa dan ketika takulu itu belum ada harokatnya ini, harokatnya dewe ini. Itu kan ayat itu, wa itaqulu, dan ketika kamu berkata lilladzi, kepada orang yang an'amallahu alaihi, Allah memberi nikmat kepada dia. Kalau yang dicetak tebal itu ayat itu ya, bisa dicek di Al-Ahzab ayat 37. Yang tidak tebal, yang tipis itu tafsirnya. Terus dikatakan bil islami, yakni Zaidan. Bil islami yakni Zaidan. Maksudnya ketika kamu wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah memberi nikmat kepadanya. Memberi nikmat kepadanya itu memberi nikmat dengan Islam ini, gitu loh, bil islami, dengan al-Islam ini. Yakni yang dimaksud adalah Zaidan, Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu dulunya budaknya Khadijah, kemudian dihibahkan kepada Nabi SAW, kemudian oleh Nabi dimerdekakan, jadi merdeka, bukan budak lagi, jadi orang merdeka. Wa an'amta alaihi, dan kamu memberi nikmat kepada dia. Ini sekali lagi yang cetak tebal ini ayat ya, di mushaf bisa dicek ini. Bil i'taqi, dengan pemerdekakan, dimerdekakan. Jadi Allah memberi nikmat kepada dia dengan Islam, terus kamu wahai Muhammad memberi nikmat kepada dia juga dengan pemerdekaan, gitu, dimerdekakan. Jadi merdeka, orang budak meneh, jadi orang yang merdeka.
Apa yang kamu katakan? Amsik alaika zaujaka wattaqillaha. Amsik alaika zaujaka wattaqillaha. Tahanlah atas dirimu zaujaka, istrimu, wattaqillaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Fiha padanya. Wa kana, dan adalah, sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyatazawwaja biha, an yatazawwaja biha, illa, kecuali, nah, terus kita baca dulu ya, illa annahu asara ma yajibu, annahu asara ma yajibu minal amri bil ma'rufi, illa annahu asara ma yajibu minal amri bil ma'rufi. Terjemahnya ya, wattaqillaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, fiha padanya pada apa? Pada ngurusi istrimu itu, jaga istrinya itu, yang Zainab maksudnya ya, Zaid dan Zainab kan. Wa kana, dan adalah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu, ingin, senang, ingin, yuhibbu, cinta ya, cinta, ingin, senang, ayyatazawwaja biha, untuk menikahinya, menikahi Zainab maksudnya. Illa, akan tetapi, atau kecuali ya, akan tetapi, annahu, bahwasanya beliau Nabi, bahwasanya Nabi, beliau Nabi, atharo, lebih mengutamakan mayajibu, apa yang wajib, minal amri bil ma'rufi, berupa, minnya ini min lil bayan istilahnya, min bayaniyah, untuk menunjukkan sesuatu yang ada, jadi untuk menjelaskan itu. Jadi minyak artinya yakni atau berupa gitu. Al amri bil ma'rufi, amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, amar ma'ruf. Wa qauluhu, dan kalam Allah, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi. Sekali lagi, yang dicetak tebal itu ayat ya, bisa dicek di WhatsApp. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi. An lau faraqaha, an lau faraqaha tazawwajaha, wa dzalika, zalnya itu fathahnya ngadeg gitu ya, wa dzalika annallaha ta'ala kana qadha dzalika, kana qadha dzalika, wa a'lamahu annaha, wa a'lamahu annaha satakunu min azwajihi, min azwajihi, wa anna zaidan yutallikuha. Ada ke depan nggih, wa qauluhu, dan kalam Allah, wa tukhfi fi nafsika, dan engkau menyembunyikan dalam dirimu,
apa yang Allahu mubdihi, Allah itu menampakkannya. Kamu menyembunyikan sesuatu yang Allah justru menampakkannya itu. Bahwa lau farokoha, seandainya atau kalaulah farokoha, dia menceraikannya. Faroko ini pelakunya Zaid ya. Kalau Zaid menceraikan dia, menceraikan istrinya yakni Zainab, tazawwajaha, Nabi akan menikahinya. Tazawwajaha, menikahinya. Si Zainab itu siapa? Nabi ya. Oh ini bener tazawwajah ding tuzawijuha. Kalau kalian tuh ini nggih. Lau faraqaha tuzawijuha. Kalau saja Zaid itu menceraikannya, kamu akan menikahinya, kamu Muhammad ya. Tuzawijuha, betul tazawwajaha. Wawunya tasdid, tuzawijuha. Kamu akan menikahnya. Wadzalika, dan yang demikian itu annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala karena adalah qadha dzalika, menetapkan bahwa nanti Zainab akan diceraikan oleh Zaid terus dinikahi oleh Nabi. Wa a'lamahu, dan siapa namanya, Allah memberitahu Nabi ya, Allah memberitahukan kepada dia Nabi, annaha, bahwasanya dia Zainab, nah ini kan perempuan ya, annaha, bahwasanya Zainab itu satakunu min azwajihi, satakunu akan menjadi, satakunu akan menjadi min azwajihi, dari istri-istrinya, dari kalangan istri-istrinya, istri-istri Nabi ya, azwajihi, istri-istri beliau Nabi. Wa anna Zaidan yutallikuha, dan bahwasanya Zaid itu akan menceraikan dia, yutallikuha. Wa takhshan nasa, yang tebal ya, wa takhshan nas, dan kamu takut kepada orang banyak. Takhsha, engkau khawatir, engkau takut, an-nasa, orang banyak. Takrohu qalatan nasi, takrohu qalatan nasi, lau kulta tolikha fayuqalu amara rajulan bitolakim ro'atihi, bitolakim ro'atihi ya, bitolaki imro'atihi, tapi alifnya itu nggak usah dikasih harokat, tadi bitolaki, mimnya, mim pada imro'ah itu sukun ya, bitolaki imro'atihi. Summa tazawwajaha, Tingatan takshan nas, kamu khawatir, kamu takut kepada banyak orang banyak. Takrohu, kamu tidak suka, kamu benci. Takrohu qalatan nasi, omongannya orang-orang itu. Qalah itu omongannya annas, manusia, banyak orang. Lau kulta, kalau kamu berkata, kalau kamu mengatakan tolikha, ceraikanlah dia. Tolikha, ceraikanlah dia. Fayuqalu, lalu dikatakan, diomongkan, amara rajulan, dia menyuruh seseorang, bitolakim ro'atihi, untuk menceraikan istrinya, bitolaki, untuk
B-nya dengan atau bentuk tolaki imro'ati, menceraikan istrinya, tsumma tazawwajaha, kemudian dia menikahinya. Pak sini dulu ya. Ini ceritanya itu kan apa? Nabi itu menikahkan Zaid dengan Zainab. Zaid seperti saya katakan tadi, Zaid itu adalah dulunya bekas budaknya Khadijah, budaknya Khadijah bukan bekas, budaknya Khadijah. Setelah Khadijah nikah dengan Nabi, Zaid itu diberikan kepada Nabi, jadi budaknya Nabi. Gitu ya. Terus oleh Nabi dimerdekakan, merdeka, tidak jadi budak lagi. Cerita pemerdekaannya itu juga apa istilahnya? Rodok mengharukan gitu nggih. Pripun to? Ngeten. Ceritane bapaknya Zaid sama pamannya Zaid. Jadi Haritsah sama pamannya Zaid datang kepada Khadijah. Nemoni Khadijah. Dulu anak saya jadi budak kan? Papa jadi budak kamu karena memang waktu itu tidak tahu kalah perang atau bagaimana, dijual sebagai budak. Terus bapak sama pamannya ini mau menebus gitu loh, tak tebus Zaid, saya tebusnya biar balik kepada kami jadi orang merdeka gitu. Kata Khadijah, lah ini sudah saya serahkan kepada suami saya, sudah saya berikan pada suami saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya baik, kalau gitu datang pada Nabi Muhammad, kamu bebaskan Zaid, tak bayar gitu. Karena kan jadi budak tuh ya, saya merdekakan biar Zaid itu ikut kami pulang ke sana, ke rumah kami, tidak jadi budak lagi. Terus kata Nabi, gini saja, daripada kalian harus bayar, kamu tanyain Zaid itu, kamu tanya Zaid pilih melu sopo, pilih melu aku, kok pilih melu kowe karo bapaknya sama pamannya itu. Kalau ikut bapak sama pamannya silahkan pulang, tidak usah bayar. Gitu loh. Jadi langsung merdeka gitu saja kalau emang dia mau. Kalau dia mau milih kalian berdua ikut pulang, silahkan nanti bawa pulang, tidak usah bayar. Lah terus bapaknya sama pamannya langsung nemoni Zaid, ayo mulai, wis oleh mulai karo tuanmu Muhammad kuwi. Ayo mulai. Kowe milih ndi? Milih mulai kok pilih ning kene. Zaid itu jawabannya pilih melu Nabi. Begitu. Padahal dipethuk bapaknya karo pamane tadi. Pilih melu Nabi. Lah pamane karo kebayang nesu-nesu. Kowe ki piye to It? Nek cara ngene. Zaid soalane It. Nek wong Arab ya Zaid. Kowe piye to? Wis malah pilih dadi budak ki piye? Ayo mulai tak wis rasa bayar ora tak mulai. Mau mboten kula tak melu Nabi mawon, ikut Nabi Muhammad karena merasa di situ tuh dia diperlakukan dengan baik gitu loh. Ora kaya budak, wis kaya anake dhewe kan gitu kan ya. Melakukan dengan baik oleh Nabi dan oleh Khadijah. Nah, bapak sama pamannya bilang, kamu pilih jadi budak daripada merdeka. Kamu di sini jadi budak, kamu pulang merdeka. Terus enggak, pokoknya saya pilih ikut sini. Nah, karena memilih Nabi, lalu Nabi memerdekakan Zaid. Gitu. Dimerdekakan, tidak jadi budak lagi. Zaid, karena kamu milih aku, sekarang kamu sudah merdeka. Wis, tidak lagi jadi budak. Terserah kamu bebas. Tapi ya tetap melu Nabi, gitu loh ya. Mau tadi kan mulai melu Nabi, gitu. Sekarang tetap ikut Nabi. Itu ya, itu sebenarnya Zaid bin Haritsah. Ya, lalu sampai pada waktunya, sudah waktunya menikah, gede, sekarang menikah, dicarikan istri oleh Nabi. Nah, gitu. Ada Zainab binti Jahsh. Itu termasuk sudah wanita kaya, ya, sugih, keluarga terpandang. Cantik juga, itu wanita yang cantik, pinter sekalian, pinter juga. Wis pinter, sugih, ayu, napa boleh? Napa jenenge? Saudaranya Nabi, sedulur Nabi. Jadi masih Quraisy itu, orang Quraisy dan dekat dengan Nabi. Persaudaranya dekat, walaupun bukan mahram bukan ya. Tapi bersaudara dekat dengan Nabi. Jadi mungkin nek cara yang mriki nggih misan apa mindo ngono lho ya. Jadi masih saudaranya Nabi. Lah Zainab waktu dilamar Nabi itu senang karena yang rumangsane Zainab dan kakaknya Abdullah bin Jahsh itu merasa yang melamar itu Nabi, kok arep dipek bojone Nabi gitu loh. Apa namanya? Persangkaan mereka begitu.
Ternyata Nabi ngelamar ini tunggu Zaid, bukan untuk Nabi. Nah, terus menolak, karo Zaid bekas budak ngono piye gitu. Ora saliting lho nggih. Wong ngene iki apa namanya? Ora sesuai gitu. Makanya terus ditolak. Terus turun ayat sebelum ayat ini, ayat 36. Biasanya nggih. Mushafnya dibuka ayat 36 surat Al-Ahzab itu. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak pantas bagi orang yang beriman, orang laki-laki yang beriman, mukmin, wala mukminatin, dan tidak juga pantas bagi seorang mukminah, perempuan yang beriman, tidak patut bagi orang beriman laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amron, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara. Qadha tadi ya, menetapkan. Siapa yang menetapkan? Fa'ilnya itu Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Menetapkan apa? Amron, satu perintah, satu perkara. Itu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa yakuna ada lahum untuk mereka al khiyaratu, pilihan gitu loh, pilihan min amrihim, dari urusan mereka. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan satu perkara, satu ketetapan, itu wong Islam, wong beriman, lanang mau wedok itu ora patut kok milih liyane, iku ora patut gitu loh. Tidak pantas. Maksudnya tidak pantas itu tidak boleh gitu loh. Ora oleh. Ora patut ya ben dosa kok piye to iki. Ora patut maksudnya dosa, tidak boleh gitu. Jadi Allah dan Rasulnya menetapkan ini Zaid diuntukkan Zainab, gitu kan ya, Zaid dinikahkan, dilamarkan. Terus Zainab sama kakaknya tadi atau saudaranya tadi nolak. Orang patut nolak, di kongkon Nabi gitu loh. Dilamar Nabi kudu gelem gitu. Walaupun bukan untuk Nabi, untuk orang lain gitu. Karena Nabi memerintah, Nabi melamar itu bukan karena dhewe, karena dari Allah gitu loh. Wahyu dari Allah, perintah dari Allah juga gitu. Jadi nikahkan ini dengan Zainab apa? Zaid karena Zainab itu karena wahyu juga dari Allah gitu ya. Maka idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Terus wa may ya'sillaha, kemudian barang siapa yang maksiat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, utusannya, faqad dhalla dhalalan mubina. Faqad, maka sungguh, dhalla, dia sesat dengan dhalalan mubina, kesesatan yang jelas. Sasar kanthi sasar ingkang nyoto. Nah gitu ya. Jadi ketika Zainab dan saudara laki-lakinya itu nolak, turun ayat ini. Jadi ini, ayo wes di enak ayat ini, ya wes manut. Nah ini loh ya. Akhirnya Zainab menikah dengan Zaid. Nah gitu. Zainab yang cantik dan bangsawan, kaya, pinter tadi menikah dengan Zaid yang bekas budak. Ya. Tidak dikatakan bahwa Zaid itu jelek ya, enggak jadi. Tapi kan beda gitu. Strata sosialnya kan lain gitu. Yang sini tinggi, yang sini bawah, di rendah gitu. Nah, akhirnya pernikahan itu tidak bertahan lama, ora cocok, itu nggih. Ora iso, Zaidnya juga tidak bisa mengatur dengan baik, atur istrinya dengan baik. Zainab juga tidak bisa taat dengan baik kepada Zaid gitu. Makanya akhirnya terus diambang perceraian. Nah gitu loh, diambang perceraian ini pernikahan tadi. Nah terus ceritanya tadi yang kita baca ini tadi kan, kamu berkata ittaqulu, kamu berkata kepada orang yang Allah beri nikmat dan kamu beri nikmat, yakni Zaid bin Harisah. Jadi Nabi ketika Zaid itu sudah gegeran sama Zainab, sudah mau cerai, Nabi itu ngomong kepada Zaid, omongnya gimana? Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Nah gitu loh, pertahankanlah istrimu dan takwalah kepada Allah. Aja pegat.
pertahankan istri kamu dan bertakwalah kepada Allah. Gitu. Itu kata Nabi kepada Zaid. Nah, Nabi itu sebenarnya ya mau menikahi Zainab, mau menikah dengan Zainab itu mau, seneng gitu, mau pada Zainab. Tetapi Nabi itu lebih memilih mengutamakan apa yang wajib, yakni apa, perintah bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Jenenge wong lagi menikah, wong lagi apa jenenge berumah tangga, piye nek gegeran ora kok kon megat ki ora, ya dirampungi to gegerane piye, masalahnya apa to, dipegat sih gitu loh, jangan dipegat, jangan diceraikan. Itu ya. Kan itu amar ma'ruf namanya. Nah, tetapi ini masalahnya ada masalah. Masalahnya kenapa? Karena pada waktu itu sebenarnya Allah sudah menurunkan perintah, ya. Jadi sudah menyuruh Nabi itu supaya nanti kalau Zaid menceraikan Zainab, habis masa iddahnya kamu nikahi dia, gitu loh. Ayatnya di sini tadi, di ayat ini tadi, ayat yang ke-37 ini, ya. Supaya lebih jelas ya. Nah, kok sentak apa nih? Ulah. Nah, ini saya jam itu 47 ya. Nah, ini dulu ya. Jadi kembali sini terus, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi. Kamu menyembunyikan apa yang Allah tampakkan. Kamu sudah tahu bahwa kalau Zainab diceraikan Zaid, kalau Zaid menceraikan Zainab, nanti kamu akan menikahi Zainab. Gitu. Karena sudah diberitahu oleh Allah. Gitu ya. Wa dzalika annallaha ta'ala, ini kan ya, qad qadha dzalika wa a'lamahu. Jadi Allah itu sudah menetapkan bakal engko Zaid bakal menceraikan Zainab, terus engko bakal nikah karo Zainab. Gitu loh, diberitakan oleh Allah. Tapi walaupun Nabi sudah diberitahu begitu, Nabi tetap ngomong amsik alaika zaujaka wa taqillah, gitu loh. Nabi ngendika gitu. Nah, ini kan ya, ini kan sebenarnya kan nggak tepat. Kenapa ya? Karena wong nanti tahu memang disuruh menceraikan, nanti akhirnya cerai akhirnya kok. Cuman kan Nabi menjaga supaya tadi watah syanas tadi ya, di bawah baris keempat itu kan, watah syanasa, Nabi itu khawatir omongan orang, takrohu qolatan nas. Kalau kamu mengatakan laukulta, kalau kamu mengatakan tolikha, jadi tidak mengatakan amsik alaika zaujaka wattaqillah, tapi mengatakan tolik, harus ceraian pegatan wae bojomu kuwi gitu. Nabi khawatir kok terus ngomong ini loh, ada orang nyuruh anak apa istilahnya, anak angkatnya ya, Zaid itu kan jadi anak angkatnya Nabi, nyuruh anak angkatnya menceraikan istrinya, baru gue dipek dhewe, dinikahi sendiri gitu kan. Ini kan di sini dikatakan gitu, tolikha wa yuqalu. Lalu dikatakan maksudnya dirasa-rasani wong, dilolokne wong. Amara rajulan bi talaqi imraatihi tsumma tazawwajaha. Dia itu loh, enek wong ngakon wong liya megat bojone, baru itu terus dinikahi dhewe. Nah, gitu loh. Kan elek banget to nggih. Nah, makanya Nabi mengatakan amsik alaika zaujaka wattaqillah. Gitu ya. Tapi itu dicela, ditegur oleh Allah dengan ayat ini ya. Padahal wallahu ahaqqu antahsyahu, bahwa Allah itu lebih berhak untuk engkau takut kepadanya. Wallahu, dan Allah itu ahaqqu antahsya. Allah itu lebih berhak bahwa kamu takut kepadanya. Saya bacakan ayatnya dulu saya, ini terjemahan untuk tafsirnya nanti dulu. Falamma qadha Zaidun, dilihat teng ayat mau teng mushaf nggih. Falamma maka tatkala qadha menyelesaikan, qadha itu menyelesaikan, Zaid minha darinya, watoron kebutuhan, sudah menunaikan kebutuhan, sudah menyelesaikan kebutuhannya, artinya sudah mencukupkan, tidak lagi mau jadi suaminya. Zawwajnaka, kami nikahkan dia dengan kamu, kami nikahkan kamu dengan dia. Kami itu kami Allah nih. Zawwajnaka, zawwajna kami nikahkan, kami
nikahkan kamu wahai Muhammad dia Zainab, likai layakuna supaya tidak ada, likai supaya layakuna tidak ada, alal mukminina atas orang-orang yang beriman, harajun keberatan atau perasaan bersalah, perasaan dosa, fi azwaji pada azwaji istri-istri adhiyaihim, anak-anak angkat mereka. Adhiya itu anak angkat ya. Tidak ada keberatan pada istri-istri anak angkat mereka untuk menikahi gitu loh ya, menikahi istri bekas istri, maksudnya bukan istri, bekas istri dari anak-anak angkatnya. Idza qadha, apabila mereka sudah menyelesaikan, apabila qadha mereka sudah menyelesaikan minhunna dari mereka istri-istri tadi, watoron kebutuhan, maksudnya sudah tidak menikahi, tidak menjadikannya sebagai istri lagi, sudah dipegat, sudah dicerai. Wa kana, dan adalah amrullahi, perintah Allah itu, urusan Allah itu, perkara Allah itu, perintah atau perkara atau urusan, maf'ula, pasti terlaksana. Jadi ringkasan saya, ini kan Nabi takut ndak diloki wong, so aku ngakon megat baru kita apik dhewe ndeloki wong. Padahal yang lebih berat ditakuti itu adalah Allah, gitu loh. Jadi Nabi begitu itu dikritik atau disalahkan oleh Allah. Harusnya tidak begitu. Harusnya ya memang kamu begitu untuk menunjukkan bahwa bekas istri, jadi istri yang diceraikan oleh anak angkat itu boleh dinikahi oleh bapak angkatnya, gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya janjian ini untuk menetapkan hukum. Dulu di masa jahiliyah, kalau orang ngangkat anak itu, tidak punya anak, terus ngangkat anak, si fulan diangkat anak, terus anaknya menikah dengan seorang perempuan, terus ini bercerai, gatan entek masa idah gitu ya, sudah halal, sudah bisa dinikahi oleh orang lain. Itu bapak angkatnya ini tidak boleh menikahi istri itu tadi. Itu diyakini oleh masa orang-orang jahiliyah zaman dulu gitu loh. Kayak dene nikahi bojone anake dhewe. Nah, gitu loh. Lah itu dibantah, dibatalkan oleh Islam karena anak angkat itu beda dengan anak kandung. Kalau anak kandung dengan kaban putra nggih, lanang terus nikah dengan seorang perempuan, terus pegatan cerai. Itu istri dari anak kandung tadi yang sudah dicerai tadi, itu dia bapaknya ini jadi mahram bagi istri tadi, orang lain nikahi gitu selamanya itu loh. Kalau anak angkat, makanya bapak mertua itu kan jadi mahram bagi menantu perempuannya lagi gitu. Pokoknya begitu menikah ya wis itu mahram, walaupun si suami kemudian menceraikan dia atau bercerai mati cerai hidup ya, tetap saja itu tetap jadi mahramnya bapak ini, tidak boleh menikahi menantu perempuannya selama-lamanya. Nah gitu loh. Itu kalau anak kandung. Tapi kalau anak angkat boten. Nah gitu loh. Anak angkat tidak. Anak angkat itu kalau nanti dia punya istri, istrinya sudah dicerai, sudah halal, sudah selesai masa iddah, ya bapak angkatnya ini boleh menikahi oleh gitu. Menurut Islam, dalam Islam. Nah dalam jahiliyah ora oleh ngono niku, ora oleh. Lah ini Nabi itu disuruh oleh Allah untuk membatalkan itu. Neng sing nglakoni Nabi dhewe, subhanallah itu. Abot banget ya. Kita bisa bayangkan. Dek men sing nikahke aku, gitu loh ya. Nikahke saya dengan Zainab saya. Terus pegatan, terus tak pek dhewe. Jadi dinikah lagi oleh Nabi kan dalam hati itu kan abot banget ya. Itulah Rasulullah SAW. Jadi betapa beratnya itu, gitu loh, abot banget. Tapi itulah yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam nggo perasaan-perasaan, pokoknya ngene, dilakoni ngene gitu. Kowe iki isin karo wong, lho kudune kowe iki luwih wedi karo Allah daripada karo wong. Lho gitu lho malah. Dikatakan gitu. Wa tahsyanas wallahu ahaqqu an tahsyahu. Gitu. Sampai dikatakan falamma qadha Zaidun minha wa tara, ketika Zaid sudah selesai dengan dia, sudah menceraikan dia, maka kami nikahkan kamu dengan dia. Kami Allah.
Terus Zainab niku nggih, pernikahannya dengan Nabi itu yang menikahkan Allah. Yang menikahkan Zaid, Nabi dengan Zainab Allah Subhanahu wa taala. Maka ora perlu saksi, ora perlu nganggo apa-apa, langsung nikah gitu aja. Halal sudah gitu loh, gara-gara dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mulianya satu, mulianya Zaid dan mulianya Zainab. Zaid itu mulia kenapa? Salah satunya karena Zaid itu adalah satu-satunya manusia sahabat Nabi yang disebut namanya dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Ini dalam Al-Qur'an ini yang ada nama sahabat jenengan mang mirsani. Wit surat Al-Fatihah tekan surat An-Nas. Nemu mboten? Abu Bakar nemu mboten? Ora eneng. Umar ora eneng. Utsman ora eneng, Ali ora eneng, Tolha, Khalid macam-macam ora eneng kabeh. Ning Zaid enten. Gitu loh. Falama qadha Zaidun minha wa tara. Zaid ini nama orang itu, nama orang, nama anak angkatnya Nabi tadi, Zaid bin Harisah tadi, yang bekas budak tadi, gitu loh ya. Itu gitu mulia. Dan nantinya Zaid itu mati syahid. Matinya mati syahid. Perang jadi panglima terus mati, gitu loh. Mati syahid. Terus yang kedua Zainab. Zainab itu juga mulia, orang mulia, bukan cuma masalah kecantikan atau kekayaan, bukan masalah itu, tapi dalam hal din juga mulia. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah. Oh gitu loh. Nek liya-liyane ora, yang nikahane bapake apa namanya? Mahramnya apa namanya? Walinya gitu. Tapi kalau Zainab tidak, dinikahkan oleh Allah. Betul. Akad nikah, sing nikahane iki Allah itu, subhanallah. Jadi Allah subhanahu wa taala, Allah menikahkan sendiri. Yang dinikahkan Nabi dinikahkan oleh Allah dengan Zainab. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya ini mulia. Tetapi begitu pun ya tetap pegatan. Ngono nggih. Pegatan. Lah sakniki arep ngarani sing elek sinten? Ora enek sing elek, apik kabeh. Zaid niku nggih wong apik, wong saleh, ahlul jannah. Zainab itu juga orang baik, solihah, ahlul jannah juga sama, gitu loh ya. Tapi memang Allah menghendaki begitu untuk menjelaskan tadi loh ya, menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam Islam itu istri dari anak angkat itu kalau sudah cerai, artinya anak angkatnya sudah menceraikan dia, maka istrinya ini boleh dinikahi, mantan istri ya, mantan istrinya ini boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Mudah-mudahan cukup nggih. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di waktu yang lain. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan kalau mau pindah tempat siapan sholat Isya bagi yang belum sholat.